Psikologi pendidikan, tugas menganalisis mental health atau kesehatan mental. Nama Nafiatul Rusyidah, NIM 343022000001, kelas 3C 3SD. A. Pembahasan mental health. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental diambil dari bahasa Yunani. Pengertiannya sama dengan psik dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental hygiene dimaknakan sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis bukan statis, karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Profesor Dr. Zakiah Darajat dalam 1985 mendefinisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian. 1. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa atau neurus dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. 2. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. 3. Pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. 4. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Sesuai dengan pengertian Islam ditinjau dari segi bahasanya dan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah berasal dari salam atau asal yang berarti damai, terdapat di Quran surah Al-Anfal ayat 61. Yang kedua berasal dari kata aslama, berarti menyerah, terdapat di Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. Yang ketiga berasal dari kata istaslama mustaslimun, yaitu penyerahan total kepada Allah, terdapat di surah 37 ayat 26. Yang keempat berasal dari kata salim, yang berarti bersih dan suci, terdapat di Quran surah 26. Yang kelima berasal dari salam, yang berarti selamat dan sejahtera, terdapat di Quran surah ayat 19 ayat 47. B. Pengertian. A. Ilmu kesehatan jiwa dalam Islam. Konsep kesehatan mental atau al-tib al-rohani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zaid Ahmad Ibn Sa'ad al-Balkhi dalam kitabnya berjudul Masalih al-Amidan wa al-Anfus, makanan untuk tubuh dan jiwa. Al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasa menggunakan istilah al-tib ar-rohani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental dia kerap menggunakan istilah tib al-Balkhi. B. Ciri-ciri mental sehat. Kesehatan mental manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, keturunan, dan sebagainya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri seseorang seperti lingkungan, keluarga. Faktor luar lain yang berpengaruh seperti hukum, politik, sosial, budaya, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Faktor eksternal yang baik dapat menjaga mental sehat seseorang. Namun faktor eksternal yang buruk atau tidak baik dapat berpotensi menimbulkan mental tidak sehat. C. Karakteristik mental yang sehat. 1. Terhindar dari gangguan jiwa. 2. Penyesuaian diri. 3. Pemanfaatan potensi maksimal. 4. Tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Tabel karakteristik pribadi sehat mental. Fisik, karakteristik perkembangan normal, berfungsi untuk melakukan tugas-tugasnya, sehat, tidak sakit-sakitan. Psikis, 1. Respon terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki insight dan rasa humor, memiliki respons emosional yang wajar. Aspek sosial, memiliki karakteristik perasaan empati dan rasa kasih sayang atau affection terhadap orang lain, serta senang untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Aspek moral religius, beriman kepada Allah dan taat mengamalkan ajarannya, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan ikhlas dalam beramal. Ciri-ciri mental yang tidak sehat lainnya: perasaan tidak nyaman, perasaan tidak aman, orang memiliki rasa percaya diri, orang memahami diri, orang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial, ketidakmatangan emosi,
dan kepribadiannya terganggu. Ibadah sebagai psikoterapi, yaitu 1. Sholat. Dalam hukum syarak bahwa sholat akan sah jika muslim telah menunaikan wudhu. Air suci dan mensucikan menjadi media wajib untuk berwudhu. Wudhu disebut juga sebagai salah satu bentuk dari terapi air. Terapi air merupakan bentuk terapi dengan memanfaatkan air sebagai media terapis. Secara etimologi kata sholat berarti doa mohon kebaikan. Sholat memiliki pengaruh yang sangat efektif untuk mengobati rasa sedih dan gundah yang menghampiri manusia. Saat sholat didirikan dengan menyempurnakan wudhu, niat yang ikhlas, adab-adab seperti tumakninah, gerakan tidak terlalu cepat, memahami bacaan sholat, maka akan terasa khusyuan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Yang kedua, dzikir. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Di beberapa tempat telah dibuka pusat-pusat pengobatan rohani atau pengobatan yang menggunakan Al-Quran. Pengobatan tersebut biasa dikenal dengan istilah ruqyah syariah. Namun secara umum, sebagian masyarakat memandang ruqyah sebagai bentuk terapi atau pengobatan alternatif guna membantu kesembuhan dari penyakit yang disebabkan gangguan jin atau roh jahat di dalam tubuh manusia. Yang keempat, saum. Puasa merupakan sarana latihan untuk menguasai dan mengontrol motivasi atau dorongan emosi, serta menguatkan keinginan untuk mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Yang kelima, haji. Ibadah haji dapat melatih kesabaran, melatih jiwa untuk berjuang, serta mengontrol syahwat dan hawa nafsu. Kesimpulan, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengatur dan mengendalikannya diri sendiri. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Al-Quran berfungsi sebagai asyifa atau obat untuk menyembuhkan rohani. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang ketenangan jiwa dapat dicapai dengan dzikir, mengingat Allah, rasa takwa. Perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.